Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Faiz dengan NIM 125 1320 136. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pesan pokok hadis dan implementasinya. Terkait dua hadis yaitu hadis sabar dan syukur. Hadis yang pertama yaitu hadis sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaban lil amril mu'minin inna amrahu kullahu khair. Walaysa zaka li ahadin illa lil mu'minin. Inna asabatu syar'u syakara fakana khairan lahu. Wa in asabatu dar'u sabara fakana khairan lahu. Yang artinya, alangkah mengumumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, hadis syukur. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nasi sihatu wal faragu. Yang artinya dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu padanya yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah pembahasan terkait kedua hadis tersebut, yaitu panduan merasakan takdir, mengajarkan keseimbangan mental. Tidak ada situasi yang murni buruk jika direspon dengan landasan keimanan yang kuat. Seburuk apapun yang dialami seorang muslim, jika memiliki sifat sabar, maka hari itu tidak akan menjadi hari yang buruk, melainkan menjadi sebuah pelajaran yang bisa diambil hikmahnya. Kemudian yang kedua, menjaga sifat buruk. Bersyukur saat senang, menghindarkan diri dari sifat sombong dan lupa diri. Jika kita mengalami kesenangan, jangan terlalu lalai menikmati kesenangan tersebut, melainkan dengan terus rendah hati dan terus bersyukur agar atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, ketahanan jiwa. Bersabar saat ditimpa kesulitan, menjaga sifat putus asa, mengeluh, dan meratapi nasib. Sabar dalam menghadapi segala hal sulit akan mendapatkan pahala dan juga hikmah yang besar untuk dijadikan pelajaran di kemudian harinya. Kemudian yang keempat, jaminan kebaikan. Segala kondisi, suka maupun duka, sama-sama merupakan ladang pahala bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Apapun kondisi seorang muslim, jika ditanggapi dengan benar, maka menjadi ladang pahala bagi kita. Jika kita sedang mengalami keburukan, kita bersabar, maka itu pahala bagi kita. Jika kita sedang mendapatkan nikmatan, dan kemudian kita bersyukur, itu juga menjadi pahala bagi kita. Selanjutnya, kesehatan dan waktu luang. Peringatan kelalaian. Hadis memberi peringatan tegas bahwa banyak manusia yang tertipu makbun karena menyepelekan nikmat sehat dan luang. Jika manusia dapat merasakan penyesalan ketika dua nikmat tersebut sudah tidak dirasakan kembali. Kemudian yang kedua, nilai yang tersembunyi. Nilai dari kedua nikmat ini seringkali baru disadari secara mendalam ketika seorang jatuh sakit atau menjadi sangat sibuk. Dan yang ketiga, modal utama, memosisikan masa sehat dan masa luang sebagai modal dasar untuk beribadah, bekerja, melakukan hal produktif. Jika kita masih memiliki kedua nikmat tersebut, kesehatan dan waktu luang, alangkah baiknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan cara beribadah, dengan cara bekerja, atau melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Kemudian, manajemen waktu, memotivasi umat Islam untuk segera berbuat kebaikan sebelum kesempatan tersebut hilang. Jika kita masih diberikan nikmat tersebut, sebaiknya kita menggunakan memanage waktu tersebut dengan hal-hal yang berguna, hal yang bermanfaat, agar tidak menyesal ketika kita sudah tidak memiliki nikmat tersebut. Selanjutnya, bunga sabar dan syukur. Mas takdir, sabar dan syukur. Membentuk fondasi mental yang kokoh. Keduanya mengajarkan kita bagaimana cara mengelola hati dan merespon setiap kejadian yang menimpa kehidupan kita. Keseimbangan ini melahirkan ketenangan batin di mana seorang hamba tidak mudah goyah oleh kesulitan dan tidak mudah angkuh oleh kemudahan. Kemudian, mengelola potensi, sehat dan waktu luang adalah aset penggerak. Keduanya mengajarkan kita bagaimana memanfaatkan apa yang pada diri kita untuk berubah menjadi amal nyata. Jika digabungkan, ini membentuk karakter muslim yang utuh, memiliki ketahanan mental spiritual, sekaligus memiliki produktivitas amal yang maksimal. Kemudian, refleksi kehidupan bagi kita seorang mahasiswa. Yang pertama adalah kehidupan akademik sebagai ujian.
Menyadari bahwa setiap tantangan, tugas, maupun kemudahan fasilitas kampus adalah ujian pembentuk keimanan. Dari tugas yang sulit, itu menjadikan kita memiliki sifat yang sabar, kemudian juga fasilitas kampus yang memadai, menjadikan kita bersyukur atas apa yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, evaluasi kelalaian. Itu merenungkan betapa seringnya kita menyanyiakan waktu luang di masa muda untuk hal-hal yang kurang produktif. Yang ketiga, meluruskan pemahaman. Sabar saat kuliah bukan berarti pasif dan menyerah, melainkan ikhtiar, gigih, syukur bukan berarti lisan, tapi peningkatan ketaatan. Kemudian yang keempat, keseimbangan mental, yaitu menjaga hati agar tidak sombong saat meraih IPK tinggi dengan cara kita bersyukur pada Allah dan tidak berputus asa saat gagal ujian. Dengan cara kita bersabar atas apa yang telah kita alami. Kemudian aksinya dari kedua tersebut, yaitu yang pertama, manajemen waktu. Menyusun jadwal harian agar masa luang terkelola dengan baik, serta segera berbuat kebaikan tanpa menunda-nunda di masa sehat. Kemudian yang kedua, aktualisasi syukur. Mendayagunakan potensi kesehatan dan fasilitas yang dimiliki untuk aktivitas positif, menolong sesama, dan taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, perspektif positif, yaitu membiasakan diri untuk selalu melihat hikmah dalam segala keadaan, mengubah setiap tantangan hidup menjadi ladang pahala. Kemudian yang keempat, dimensi sabar, yaitu konsisten menjalankan ibadah, sabar dan taat, yaitu menjauhi hal negatif, yaitu sabar dalam maksiat, dan tegar menghadapi kendala, yaitu sabar dan ujian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.